Halo semua, kembali lagi channel Meteorologi. Di video kali ini saya akan share ya salah satu cara saya untuk mengetahui kualitas jaringan di suatu layanan VPS. Di sini kita implementasinya di VPS IDE ya. Jadi saya punya cloud VPS di IDE ini. Saya udah langganan. Nah ini CPU-nya satu ya, satu CPU, memorinya 2 GB. Nah, biasanya kita kan melakukan speed test itu, kita install speed test CLI ya, lalu kita speed test seperti ini, dia akan melakukan speed test ke server yang pingnya paling bagus dari lokasi VPS kita. Nah, kekurangannya kalau seperti ini kita harus lakukan manual gitu. Misalnya kapan kita mau lakukan speed test, kita lakukan speed test. Nah, dan juga kalau terlalu sering teman-teman melakukan speed test, biasanya akan di banned ya, banned temporary, jadi kita dibatasi misalnya 1 jam atau 2 jam tidak bisa melakukan speed test. Nah, untuk mengatasi masalah ini, saya biasa install aplikasi namanya Speed Test Tracker. Ini di Docker bisa dijalankan, jadi teman-teman bisa jalankan aja di Docker. Saya juga pernah bikin videonya ya, Speed Test Tracker, yang ini. Speed Test Tracker, uji kecepatan tidak berkala dengan Speed Test Tracker. Ini teman-teman bisa install karena dia di Docker, jadi bisa diinstal di Linux juga. Speed Test Tracker. Nah, ini bisa diinstal pakai Docker Compose ya, dan juga bisa langsung dibikin kontainer langsung seperti ini. Tinggal copy paste saja, langsung jalankan. Yang pasti kita di server Linux kita install Docker, lalu kita tinggal jalankan ini, nanti akan dibikin kontainer baru dengan nama Speed Test Tracker. Nah, di sini ya, Docker PS, di sini ada Speed Test Tracker ya, yang ini Speed Test Tracker. Jadi cukup kita running aja, komennya langsung dibikinkan. Nah, nanti kalau teman-teman mau akses, tinggal IP VPS-nya, lalu /8080/admin. Nah, hasilnya itu kita bisa dapat di sini, klik menu result. Nah, di sini saya set dia per 30 menit ya. Ini 9.30, jam 9, 8.30, jam 8, 7.30, jam 7. Jadi setiap 30 menit. Nanti kalau intervalnya teman-teman mau perkecil, misalnya setiap 15 menit atau setiap 5 menit, itu bisa. Caranya dekat menu settingnya pilih general. Di sini di cron ini, speed test schedule ini, teman-teman bikin aja cronnya misalnya 15 menit. Ini kan 30 menit ya, teman-teman bisa set 15 menit. Nah, dan di speed test server ini teman-teman bisa pilih, teman-teman mau lakukan speed test ke server mana gitu. Jadi lebih, misalnya VPS kita ini digunakan user kita tuh rata-rata pakai IndiHome, maka teman-teman fokus saja ke speed test servernya ke IndiHome. Atau kalau customer itu kliennya itu pakai Biznet misalnya, teman-teman bisa pilih yang Biznet atau MyRepublic atau Morattle dan lain-lain. Jadi lebih akurat lah hasilnya dan lebih bagus gitu, karena sesuai dengan apa yang digunakan oleh user ataupun klien dari yang menggunakan VPS. Jadi misalnya VPS itu teman-teman install aplikasi untuk aplikasi perusahaan misalnya. Nah, di perusahaan itu mayoritas menggunakan MyRepublic, maka teman-teman bisa uji tuh ke speed test servernya dari MyRepublic itu setiap 30 menit itu gimana hasilnya, bagus atau jelek. Kalau jelek berarti teman-teman jangan pakai layanan VPS-nya, pakai layanan VPS yang jaringannya bagus ke MyRepublic, sehingga nanti ketika usernya menggunakan aplikasinya itu tidak ada nge-lag ataupun lambat karena kualitas jaringannya bagus. Nah, di sini resultnya, kalau dia di CBN, downloadnya dapat 935, uploadnya 768, ini 938 dapat 940, ini 274 ya, dari Dasnet 274 dapatnya 100. Dan dari hasil kita tes ini, VPS IDE ini cukup bagus ya, rata-rata kan 900 Mbps ya, downloadnya 900 Mbps, uploadnya 700, ini 900, ini dapat 900 juga. Di sini kadang ada drop juga ya, sekali-sekali ya, tapi ini sekali aja ya. Di Telkomsel itu dapat 16 Mbps, tapi downloadnya tetap gede ya, 907. Jadi di mereka ini di VPS IDE itu per Ethernet VM itu di limit 1 GB per second. Jadi kalau teman-teman perhatikan di menu download ini, di nil value-nya ini tidak pernah lebih dari 1 GB per second, karena memang per VM itu mereka limit 1 GB per second maksimal, sehingga dia tidak bisa lebih. Tapi dari harga yang ditawarkan dari VPS IDE ini cukup murah ya, harganya cukup murah. Apalagi kalau teman-teman itu masukin kode promo. Jadi setiap teman-teman nanti mau order,
link, nanti teman-teman klik link ordernya di deskripsi ya. Lalu teman-teman klik yang ini misalnya VM1, pilih yang 1 bulan misalnya. Teman-teman di sini punya kode promo, teman-teman masukin MID VPS. Nah, lalu klik terapkan. Nah, ini hanya dapat digunakan 1 kali untuk setiap pelanggan katanya. Jadi teman-teman itu bisa pakai nanti ini berkurang nih sekitar 70 ribuan jadinya. Dia diskon 20%, jadi dari 90 ribu kita dapat diskon lagi sekitar 20%, berarti 18 ribu ya. Berarti sekitar 90 ribu dikurang 18 ribu lah jadinya, jadi 70 ribuan. Sehingga layanan VPS dari IDE ini kategorinya udah sangat murah lah kalau saya bilang. Dan untuk jaringannya bisa kita katakan cukup oke ya. 900 downloadnya, uploadnya dapat 500, di sini dapat 300, uploadnya dapat 124, masih oke lah. Kalau di atas 300 itu downloadnya itu udah cukup bagus lah. Oke, nanti buat teman-teman yang mau daftar VPS dari IDE bisa daftar dari link deskripsi. Dan juga kalau teman-teman mau login ke Speedtest Trackernya, saya juga udah share ya informasi loginnya di grup Meet Technology Community. Teman-teman bisa join juga grup Telegramnya. Nanti di situ ada username dan passwordnya. Teman-teman bisa ikut lihat hasilnya dari Speedtest Tracker VPS IDE ini. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai VPS IDE bisa tulis di kolom komentar. Nanti kode promonya dan link daftar VPS IDE-nya juga saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, sampai ketemu lagi.